Kami dari kelompok 5 ada Gabriel Levando Daniel, Maria Putri Malau, dan Octavian Anlita Syara. Nah, selanjutnya kalian akan menyaksikan eksperimen bioteknologi dari asinan buah khas Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengilustrasikan mengenai eksperimen bioteknologi, yaitu asinan Bogor. Apa itu asinan Bogor? Asinan merupakan sejenis makanan yang dibuat dengan cara pengacaran atau dengan teknik pengawatan makanan memakai cuka dan air garam. Sebenarnya ada banyak variasi dari makanan ini, tapi asinan Bogor memiliki keunikan dari yang lain karena dominan berbahan dasar buah-buahan seperti mangga, jambu, pepaya, bengkuang, dan masih banyak lagi. Dan tentu saja buah-buahan tersebut telah dipotong kecil-kecil. Dan biasanya asinan Bogor dihidangkan dengan cuka asam yang memiliki rasa asam, manis, dan pedas. Seperti telah dibahas sebelumnya, ternyata pengacaran ini merupakan suatu tahap yang penting dalam membuat asinan ini, sebab ia akan berperan dalam proses fermentasi. Lalu, apa fermentasi itu sendiri? Fermentasi merupakan suatu proses terjadinya perubahan struktur kimia dari bahan-bahan organik dengan memanfaatkan aktivitas agen biologis. Lalu, agen-agen biologis apa yang dimaksud dalam proses fermentasi ini? Ternyata agen biologis tersebut ialah bakteri. Tentu saja bakteri baik. Bakteri ini disebut dengan bakteri anaerob yang dibedakan menjadi dua jenis, obligat dan fakultatif. Akan tetapi dalam proses fermentasi asinan Bogor ini hanya membutuhkan bakteri fakultatif. Lalu bakteri fakultatif apa yang dimaksud di sini? Ternyata bakteri-bakteri tersebut ialah Lactobacillus sp, Streptococcus sp, dan Pediococcus sp. Lalu untuk apa kehadiran bakteri-bakteri ini di dalam asinan Bogor? Ternyata bakteri inilah yang berfungsi dalam mengubah zat gula menjadi asam laktat atau yang disebut dengan C3H6O3. Buah-buahan yang diolah di dalam asinan Bogor ternyata mengandung zat gula. Dengan kehadiran bakteri ini akan menguraikan zat gula menjadi asam laktat. Lalu apa fungsi dalam asam laktat ini? Asam laktat ternyata berfungsi untuk menghambat bakteri patogen yang membuat asinan ini cepat busuk. Dan ternyata bukan itu saja, asam laktat ini juga menimbulkan suatu rasa khas dalam asinan Bogor ini. Faktanya, asinan Bogor ternyata memiliki beberapa manfaat yang baik untuk tubuh. Bersumber dari Health Secret of Pepper karya Leni Linggu dan berbagai hasil riset, ternyata asinan Bogor sangat baik untuk proses pencernaan, meningkatkan imun, mengurangi resiko kanker, sumber antioksidan, menurunkan kolesterol jahat, mengurangi proses osteoporosis, menunda proses penuaan, dan menjaga kesehatan rambut dan kulit. Semua manfaat ini didapatkan bersumber dari vitamin yang terkandung di dalam buah yang kaya akan antioksidan dan antimikroba.
Pada bagian akhir ini, saya akan menarik kesimpulan dari eksperimen yang telah dilaksanakan. Segala kehidupan yang tercipta di dunia ini tidak ada yang bersifat kebetulan atau bahkan muncul dengan sendirinya. Setiap realitas yang terlihat di dunia ini merupakan kedaulatan Allah. Dapat kita saksikan bahwa aspek terkecil sekalipun seperti bakteri tidak luput dari pandangannya. Pernyataan ini telah disampaikan oleh Alkitab secara jelas dalam Kejadian 1 ayat 24-25. Dengan demikian, setiap manusia harus menyadari bagaimana Allah sangat mengasihi dunia dan berkuasa atas ciptaannya. Melalui pemahaman ini, kita mengerti bahwa tidak ada satu hal pun yang tersedia tanpa tujuan. Semua ciptaan Allah telah memiliki fungsi masing-masing, contohnya seperti bakteri yang satu ini. Dengan demikian, kita sebagai manusia harus turut menjaga dan bertanggung jawab atas dunia ini, karena Allah telah menganugerahkannya kepada kita. Maka, tidak seharusnya setiap kita mengeksploitasi berlebihan atau bahkan memanfaatkannya hanya demi kepentingan kita sendiri. Konsep stewardship merupakan filosofi yang paling cocok untuk mengambil pemahaman dari ayat ini. Konsep stewardship ini dapat dipraktikkan bagi semua pendidik agar dapat membawakannya dalam pembelajaran, guna menuntun siswa untuk memiliki cara pandang berdasarkan wawasan Kristen Alkitabiah. Jadi, ada 4 gambar yang menjadi simbol atas filosofi stewardship. Yang pertama, gambar pohon, yang bermakna tanggung jawab kita untuk merawat dan mengusahakan yang terbaik bagi lingkungan. Yang kedua, gambar tangan, yang bermakna setiap kita harus dapat melayani sesama dan menjaga setiap makhluk hidup. Yang ketiga, gambar salib, yang bermakna melaksanakan komitmen integritas sebagai bentuk kekaguman akan karya Allah. Keempat, gambar tunas, yang bermakna setiap kita untuk dapat selalu bertindak untuk bertumbuh dalam kebenaran Alkitab.